Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa quwwatil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqnal ikhlas wa fin niyyati wal qawl wal amal. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa sayyi'il asqam. Ya kana Allah wa la makan wa wal ana ala ma alaihi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan hadis Arba'in Nawawiyah yang sudah sampai kepada hadis yang ke-16. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga diberi kenikmatan, kesehatan, kemakmuran, kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sadisu asyar. Al-hadisus sadisu asyar utawi iki ku hadis as-sadisu asyar ingkang kaping 16, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Saking Abi Hurairah radhiyallahu an, mugi paring ridho sapa Allah anhu keduwe Abi Hurairah. Anna rajulan sak temene tiang jaler. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ngendika sapa jaler, sapa rajulan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ausini, parengono nasihat, parengono wasiat, parengono nasihat panjenengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ing ingsun. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, aja muring-muring, aja muring-muring. Farad dada mirara, mongko nuli ngulang sapa rajul mirara ingkang ing pirang-pirang ambalan. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, aja muring-muring. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari, kang wis critakaken Al Bukhari sapa Imam Bukhari. Hadis niki diceritakan ada seorang sahabat yang mungkin
Rasulullah sudah mengetahui karakter dari sahabat atau dari rojul tersebut atau laki-laki tersebut, yaitu seorang sahabat yang mungkin sudah diketahui karakter beliau, yaitu pemarah atau orang yang suka marah. Sehingga ketika orang ini minta nasihat atau minta wasiat kepada Rasulullah, Rasulullah menjawabnya, la taghdab, jangan marah. Perkataan ini diulang lagi oleh seorang laki-laki tersebut, sahabat Rasulullah SAW. Farad dada miraron, diulang beberapa kali. Jawabnya Rasulullah juga sama, la taghdab, la taghdab, jangan marah. Ini biasanya kalau ada pengulangan diulang sampai 3 kali. Marah adalah sesuatu yang tidak baik. Marah adalah karakter yang tidak baik yang menyebabkan kerusakan. Marah yang menyebabkan rusak yang serusak-rusaknya. Dan marah ini bisa melibatkan sesuatu yang lain atau perkara yang lain. Bahkan marah ini bisa menjadi mara bahaya untuk dirinya sendiri, ya, akibat dia marah. Bahaya ini tergantung dari apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan saat dia marah. Bisa jadi bahayanya ringan, bisa jadi bahayanya berat sekali. Orang yang sedang marah biasanya akalnya tidak berfungsi. Akalnya tidak bisa mengontrol anggota badan yang lain. Misalnya, orang yang sedang marah tidak bisa mengontrol mulutnya ketika dia berbicara. Maka hati-hati kalau ada orang yang marah, hati-hati, ucapannya ini hati-hati. Ya. Ada orang yang marah juga tidak bisa mengontrol tangannya atau bahkan kakinya. Karena bisa jadi orang marah bisa menendang, bisa memukul, bahkan bisa membunuh. Ini orang marah. Jadi orang marah itu orang yang sulit menjadi orang yang baik. Kenapa? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang yang baik kalau dia menjadi pemarah? Karakternya, sifatnya mudah tersinggung, mudah emosi. Nah, oleh karena itu hadis ini sebenarnya pada saat itu ditujukan kepada sahabat tadi, yaitu laki-laki tersebut. Namun hadis ini berlaku untuk kita semua, untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi nasihat ini adalah nasihat yang sangat luar biasa untuk kita semua dalam rangka menahan amarah atau mengontrol amarah. Dikatakan dengan hadis yang lain bahwa orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat mengangkat kayu balok, orang yang kuat mengangkat mobil, atau orang yang kuat bergulat, berperang dan sebagainya. Itu tidak. Orang yang kuat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang mampu mengendalikan amarah hawa nafsunya. Inilah orang yang paling kuat. Jadi
hadis ini didukung hadis tersebut. Ya. Sifat marah ini atau perbuatan marah ini bukanlah bukanlah udzur atau bukanlah alasan yang dapat diterima. Jadi marah ketika dia mengucapkan sesuatu yang mengandung hukum, maka hukum itu terjadi walaupun dia sedang marah. Jadi dengan sifat marah dia ada satu hukum, contohnya misalnya hukum yang ringan misalnya, yaitu ketika dia marah dengan kerabatnya atau saudaranya sendiri, bisa jadi dengan kemarahan itu memutuskan tali silaturahmi di antara mereka, di antara dua orang yang bersahabat ini. Inilah akibat orang yang marah. Bisa jadi yang lebih berat lagi adalah ketika ada seorang suami yang marah terhadap istrinya. Walaupun dia sedang marah, ketika dia mengucapkan talak kepada istrinya dalam keadaan marah, maka talak itu terjadi atau sah adanya. Masih beruntung kalau talak itu satu. Sangat tidak beruntung lagi atau sangat berbahaya bagi dirinya ketika orang yang sedang marah tadi tidak bisa mengontrol ucapannya dan dia mengucapkan talak 3. Misalnya ada seorang suami marah terhadap istrinya, langsung mengatakan, saya talak kamu 3. Ini misalnya. Maka terjadilah hukum talak 3 pada istrinya tersebut. Atau ucapan yang diulang sampai 3 kali ketika dia marah, yaitu saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, begitu. Maka ini terjadi sah berlaku hukum talak 3 bagi suami terhadap istrinya tadi. Walaupun dia sedang marah, seperti itu. Inilah akibat orang yang marah, sehingga orang marah itu tidak bisa mengontrol mulutnya dalam mengatakan sesuatu. Suami ini bisa kembali kepada istrinya tadi jika istrinya masih talak 1, maka dia tinggal rujuk kembali. Akan tetapi kalau suami ini mengucapkan talak 3, maka si suami ini harus melewati 5 tahapan untuk bisa kembali kepada istrinya tersebut. Yang pertama adalah harus sudah selesai masa iddahnya dengan suami tersebut. Yang pertama. Yang kedua adalah harus menikah dengan laki-laki lain atau laki suami yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga harus sudah dukhul dari suami yang baru tersebut. Yang keempat adalah harus dicerai dari si suami tersebut, dan perceraian ini tidak boleh disetting seperti itu. Dan terakhir adalah harus melewati masa iddah dari hasil perceraian dari laki-laki atau suami baru tadi. Setelah itu baru bisa kembali dengan si suami ini. Inilah beratnya akibat dia tidak bisa mengontrol ucapannya
saat dia marah. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kemarahan ini adalah akibat dari rasa sifat sombong, rasa lebih baik dari orang lain, rasa lebih tinggi derajatnya dari orang lain, sehingga kalau ini disentil sedikit saja maka dia bisa marah. Nah, untuk bisa menanggulangi kemarahan ini, untuk bisa menahan amarah ini, harus dihilangkan rasa sifat sombongnya dalam diri kita. Harus dihilangkan rasa lebih tinggi derajatnya dari orang lain. Harus dihilangkan rasa sifat lebih berharga, lebih terhormat daripada orang lain. Inilah cara bagaimana menanggulangi rasa sifat sombong atau menahan emosi atau menahan amarah. Jadi cara mengontrol amarah ini ada lagi, yaitu perasaan yang lebih baik dari orang lain tadi dibuang. Yang kedua adalah ketika orang itu marah, maka rubahlah posisi tubuh Anda, tubuh kita. Ketika kita sedang marah dalam keadaan berdiri, maka saat itu juga kita harus merubahnya menjadi duduk. Ketika kita marah dalam keadaan duduk, maka kita harus merubah posisi untuk berbaring atau tertidur. Begitu seterusnya. Jadi kita harus bisa merubah posisi. Ya. Ada cara lagi, yaitu ambil wudhu. Kenapa ambil wudhu? Innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu adalah dari syaitan. Jadi asyaiton minan nar. Syaitan berasal dari api. Nah, api lawannya adalah air wudhu yang bisa meredam amarah. Jika tidak terdapat air wudhu, jauh dari air wudhu, maka bacalah ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Dua lafaz ini boleh dibaca. Salah satunya boleh dibaca sekali, boleh dibaca 3 kali untuk meredam amarah agar tidak jadi marah. Kerugian besar jika kita marah, kita mengucapkan kufur. Ini sangat berbahaya sekali bagi dirinya, bagi laki-laki itu atau siapa saja yang melakukannya. Yaitu ketika dia marah tidak bisa mengontrol ucapannya, yang ucapannya itu adalah ucapan kekufuran. Contohnya adalah ketika ada orang marah kemudian memaki-maki syariat Islam, kemudian dia memaki-maki Rasulullah, kemudian dia memaki-maki Allah Ta'ala. Ini adalah perkataan kufur yang menyebabkan dia bisa keluar dari agama Islam dan menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi ini akibat orang marah. Seperti itu. Ini ada sebuah kisah di mana ada seorang laki-laki yang bernama Himar ibnu Malik.
Himar ibnu Malik ini adalah kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud. Himar ibnu Malik ini awalnya adalah orang yang taat kepada Allah Ta'ala, seorang muslim yang taat beribadah selama 40 tahun. Ya. Ketika selama beribadah 40 tahun tersebut, Allah mengasih banyak hal kepadanya. Tanah yang subur, tanaman yang banyak, kaya, banyak anak, dan lain-lain. Suatu ketika Allah mengujinya, yaitu mengirimkan petir dan meninggal atau mencabut nyawa anak-anaknya semua. Himar ibnu Malik ini tahu bahwa kematian anak-anaknya tersebut akibat dari petir itu. Dan petir itu, Himar ibnu Malik adalah kiriman dari Allah Ta'ala. Sehingga dia marah, sangat marah, semarah-marahnya. Lalu Himar ibnu Malik ini mengucapkan kemurtadan atau kekufuran, yaitu mulai saat itu juga dia marah terhadap Allah dan dia berjanji tidak akan lagi menyembahnya, menyembah Allah Ta'ala. Ini suatu kekufuran. Tidak hanya itu, Himar ibnu Malik ini juga mengancam orang dan mengajak orang yang lewat dari tanahnya atau lewat di rumahnya untuk tidak lagi menyembah Allah Ta'ala. Jika orang itu tidak mau, diancam dibunuh. Inilah akibat dia marah yang sudah tidak terkontrol, sehingga dia lepas kendali, lepas kontrol ucapannya, sehingga dia menjadi kufur atau keluar dari agama Islam. Dia melakukan itu terus-menerus sehingga akhirnya Allah mengazabnya. Allah mengazabnya dengan cara membakar semua yang dimiliki Himar ibnu Malik, termasuk Himar ibnu Malik tersebut terbakar. Inilah akibat dia marah. Ya. Namun ada cerita yang lebih baik, karena cerita ini dia bisa mengontrol amarahnya, yaitu Ali Zainal Abidin, cucu Sayyidina Ali. Ya. Ali Zainal Abidin ini dikenal dengan As-Sajjad, orang yang banyak sujud. Ali Zainal Abidin adalah orang yang banyak beribadah, orang yang suka sholat. Bahkan dikatakan Ali Zainal Abidin ini bisa sehari 1000 kali rakaat sholatnya. Padahal kalau kita tarawih misalnya dari tanggal pertama sampai tanggal terakhir, itu ada 600 rakaat. Ali Zainal Abidin ini bisa sehari 1000 rakaat, sehingga dia dikenal As-Sajjad, orang yang banyak sujudnya. Diceritakan bahwa Ali Zainal Abidin ini dimaki-maki oleh orang sekelilingnya atau tetangganya atau sahabat-sahabatnya, sampai ada orang yang datang, orang Yahudi, yang maki-maki, benar-benar maki, memfitnah ke sana kemari, sampai dia benar-benar mengatakan bahwa yang dia maki-maki itu adalah Ali Zainal Abidin. Namun Ali Zainal Abidin diam saja, tidak menghiraukan cemooh, tidak menghiraukan makian dari orang tersebut. Sampai orang ini datang kepada Ali Zainal Abidin bahwa orang yang dia fitnah, orang yang dia maki, orang yang dia caci maki adalah dirinya, yaitu Ali Zainal Abidin. Sampai orang itu menunjuk kepada Ali Zainal Abidin. Namun
Ali Zainal Abidin mengatakan bahwa saya tidak menghiraukan hal itu. Seperti itu. Saya maafkan kamu karena engkau sesama manusia yang punya salah, apalagi saya juga punya salah, seperti itu. Sehingga akhirnya banget sabarnya ini orang tersebut masuk Islam, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah letak kesabaran yang mengandung hikmah yang bisa menyebabkan orang lain masuk Islam. Ya, inilah hikmah kita bagaimana mengontrol amarah kita. Karena Ali Zainal Abidin merasa bahwa dirinya masih belum baik. Dirinya masih belum bisa berbuat baik. Seperti itu. Sehingga dia harus diam saja. Mungkin dengan cara diam saja itu dia berbuat baik kepada orang yang menghinanya. Seperti itu. Jadi marah ini sangat tidak baik. Dari segi kedokteran saja, ketika orang itu marah itu bisa menyebabkan detak jantung yang tidak beraturan. Bisa jadi ketika dia marah, dia langsung sakit jantung karena detak jantungnya tidak beraturan. Bisa jadi ketika dia marah, denyut nadi jalannya darah itu tidak beraturan juga. Sehingga ketika dia marah, bisa jadi dia stroke. Karena tidak beraturan. Jadi ketika dia marah, maka sel-sel tubuh kita menjadi tidak baik. Menjadi sesuatu yang tidak baik karena tidak beraturan. Biasanya kalau denyut nadi beraturan itu teratur. Denyut nadinya teratur. Darahnya mengalir juga teratur. Namun ketika dia marah menjadi tidak teratur yang menyebabkan sebuah penyakit. Bisa jadi penyakit saat itu juga langsung berhenti sehingga dia stroke atau menyebabkan penyakit-penyakit yang lainnya. Inilah akibat dia marah. Ini adalah marah yang disebabkan hawa nafsu yang dihembuskan dari syaitan. Ya, innal ghadaba minasyaiton. Marah yang disebabkan hawa nafsu ini adalah dari syaitan. Namun ada marah yang diperbolehkan. Akan tetapi marah ini juga tidak boleh dilakukan. Walaupun marah ini tidak menyebabkan kerusakan. Ada satu kisah seorang Yahudi yang sudah membaca kitab bahwa akan ada nabi yang belas kasih dan akhlaknya yang sangat baik, yaitu Rasulullah SAW. Suatu ketika Yahudi ini mengujinya dengan cara menghutangi Rasulullah. Lalu ketika pada saat 3 hari sebelum deadline pembayaran pelunasan hutang, si Yahudi ini datang kembali kepada Rasulullah dan mencaci maki untuk meminta pelunasan, menagih hutang dengan cara mencaci maki, menghina dan lain sebagainya, sehingga saat itu ada Umar bin Khattab yang mendengarnya langsung, sehingga menjadi gerah, menjadi marah bahwa ada seorang Yahudi yang mencaci maki Rasulullah. Ketika sahabat Umar bin Khattab ini meraih Yahudi tersebut, dilerailah sahabat Umar ini oleh Rasulullah SAW. Dan saat itu juga ketika sudah dilerai, seorang Yahudi ini masuk Islam.
menjadi seorang muslim, karena benar-benar bahwa apa yang sudah dibacanya, apa yang sudah dilihatnya benar-benar terjadi, akan ada nabi yang berakhlakul karimah, berbelas kasih, seperti itu. Jadi walaupun marah yang ini marah yang baik, tapi tidak boleh dilakukan. La taghdab, la taghdab, jangan marah, seperti itu. Jadi demikian adalah pembahasan dari hadis yang ke-16 dari kitab Arba'in Nawawi. Semoga Allah memberikan hidayah dan inayah dan pertolongan kepada kita semua agar kita bisa mengendalikan amarah, menjadikan kita semua kuat dalam menahan amarah. Semoga Allah merahmati kita semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, tutur kata, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.